Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Chef Agung di Chef Agung Channel. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kue itu bisa bantat. Jadi banyak banget pertanyaan di DM Instagram aku, Chef, kok kue aku bantet nih? Pasti gara-gara oven. Jadi kalau misalnya kalian, oven itu tidak ada sangkut pautnya dengan kue yang bantet. Jadi kalau misalnya kalian itu berprasangka, Chef, kue aku nih bantet nih gara-gara oven aku nih kayak gini-gini. Chef, kue aku bantet nih mungkin gara-gara ovennya suhunya panas. Chef, kue aku bantet nih gara-gara suhu ovennya kurang. Jadi aku jelasin di video ini, kue itu tidak ada alasannya dengan, tidak ada hubungannya dengan bantet. Jadi kalau misalnya perbantetan itu di kue, itu berhubungan dengan pengocokan adonan. Jadi di video ini saya akan menjelaskan kue yang pengocokannya dengan sponge cake. Jadi kalau ini sponge itu telurnya yang dikocok ya. Jadi kalau misalnya telurnya yang dikocok itu nanti ada telur, ada gula, nanti dikocok. Dan kalau misalnya dikocok itu mengembang, misalnya saya 100%, itu bagus. Jadi kalau misalnya itu harus soft peak. Jadi ini saya akan menjelaskan beberapa pengocokan. Jadi satu pengocokan yang pertama itu, jika kalian menggunakan hand mixer, nih, saya jelasin dulu ya dari awal ya, biar kalian mengerti semuanya. Jadi, kalau kalian menggunakan hand mixer, itu kalian harus lurus hand mixernya, dan baskomnya harus pas segini. Sudah harus baskomnya pas segini, itu minimal dia harus 1/4 whisk. Jadi whisk nih, whisk yang buat kocokannya itu, dia harus 1/4. Dan dia harus kayak gini. Jadi kalau misalnya kurang dari 1/4, nih, misalnya di sini saya punya 3 baskom. Kalian pakai hand mixer nih, ternyata dia kurang dari 1/4 dari whisknya itu. Kalian ganti lagi pakai baskom yang lebih kecil. Pokoknya dia harus minimal 1/4 whisknya. Dan batas maksimalnya itu adalah 300 gram kuning telur. Atau 7 butir kuning telur. Itu maksimal pemakaian hand mixer. Dan kalau di standing mixer bagaimana? Kalau di standing mixer itu tergantung dari liternya. Jadi kan di standing itu ada 3 liter, ada 3,5, ada 5 liter, ada 7 liter, ada 10 liter, ada 20 liter. Jadi itu tergantung dari standingnya. Dan kalau misalnya kalian mau ngocok itu di standing mixer, harus sampai soft peak juga. Semua kocokan harus sampai soft peak di sini ya. Ingat, harus sampai soft peak meskipun kalian menggunakan emulsifier. Jadi emulsifier ini seperti TBM, SP. Nah, di sini kalau misalnya kalian mau pakai TBM atau SP, mereknya itu saya rekomen merek Quick 75, itu yang saya pakai dan yang saya rekomen ke peserta kursus saya. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan bantet itu seperti apa. Jadi kalau di bantet itu adalah contoh pengocokan telur kalian itu tidak 100%. Jadi kayak gini ya. Jadi misalnya ini nih kayak gini. Gampangnya kayak gini aja. Ini kocokan yang 100%, ini kocokan yang 100%, ini kocokan yang 70%, ini kocokan yang 120%. Nih ya, saya jabarin biar gampang. Jadi ini butternya, ibarat ini butter. Ini tempat untuk menampung butternya. Jadi setelah misalnya kocokan ini kalian kocok, itu harus 100%. Jadi biar bisa menampung si butternya ini kayak gini. Yang setelah dituang nih ya, setelah dituang dia harus 100%. Kalau misalnya nggak 100%, nanti seperti ini contoh yang 80% atau 70%, kalian tuangkan nih butternya ke sini, itu akan luber. Itu nanti yang menyebabkan si kue ini bantet. Bantet itu seperti apa sih, Chef? Jadi itu lapisan bawahnya si kue itu akan seperti karet atau seperti dodol. Nanti itu lapisan antara oksigen yang sudah diikat oleh adonan telur, dia akan ke bawah pada saat dipanggang. Karena tidak 100% adonan telurnya ini mengembang. Ya, jadi misalnya harus 100%. Biar dia pas. Jadi dia nanti mengembangnya juga sempurna. Itu harus soft peak. Soft peak itu dia adonannya seperti ini. Tidak seperti ini. Kalau ini hard peak. Soft peak itu masih bisa kayak gini. Dan apa yang terjadi kalau misalnya adonannya lebih 100%, ini 120%. Misalnya dituang nih butternya di sini. Itu akan membuat si adonan kuenya ini, dia akan mengembang bagus, nih tinggi banget. Udah tinggi, pas kalian keluarkan, itu nanti dia akan mengkerut seperti ini atasnya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian, itu harus mengembang 100%. Jadi tidak boleh mengembangnya 80%,
atau mengembangnya lebih dari 100%. Itu yang biasa membuat adonan bantet nih. Yang pertama, karena dia adonannya tidak 100%, pada saat kalian tuang butter, itu kan dia masih encer. Encer, kalian aduk, aduknya salah lagi, kalian tuangkan ke loyang. Itu akan membuat lapisan si butternya ini tidak tertampung. Nih, jadi kalau misalnya kalian ini, kan baskomnya ini lebih kecil, ini tidak akan tertampung oleh si adonan telur yang 80% atau yang 70% ini. Ini akan menyebabkan pada saat kalian dipanggang, adonan butternya akan ke bawah. Jadi kalau misalnya kalian itu harus, kalau misalnya kalian, contoh kalian pakai emulsifier, itu juga kalian harus tidak boleh sampai hard pick. Jadi benar-benar kalian harus menjaga tingkat konsistensinya. Bagaimana sih cara menjaganya? Ya kalian harus lihat, tidak boleh ditinggal-tinggal, dan kalian harus timer. Jadi kalau misalnya setiap hand mixer atau setiap standing mixer itu kan memiliki kecepatan yang beda-beda. Kalian kenali dulu, ini harus sampai soft picknya. Misalnya contoh, biasa aku kasih patokan 6 menit untuk memakai emulsifier. Jadi kalian harus patok. Jadi nanti kalian kalau misalnya itu kayak timer, tidak boleh melebihi 6 menit, tidak boleh kurang dari 6 menit. Jadi harus ada patokannya untuk membuat kue yang sempurna ini. Jadi kalau misalnya saya ngajarin kursus nih, pasti patokannya adalah 6 menit. Jadi misalnya pakai standing mixer A nih. Standing mixer A ini kecepatannya misalnya kecepatannya ada 10. Ternyata pakai di 6 itu ternyata 3 menit udah mengembang. Jadi nanti kecepatannya harus saya turunin. Pokoknya dia harus 6 menit mengembangnya. Jadi untuk next-nya atau selanjutnya kalian bisa pakai kecepatannya misalnya di 4 atau berapa, pokoknya harus 6 menit. Jadi kita tidak boleh sampai over dan tidak boleh terlalu encer. Karena kalau misalnya encer udah pasti dijaminkan bantet. Jadi kalau misalnya kalian, chef, kalau adonan bantet itu dari oven, itu enggak. Kalau oven itu dari tingkatnya maksudnya kematangan. Jadi tidak matang, masih agak basah atau gosong. Jadi penyebab bantet itu adalah adonan yang tidak mengembang, adonan telur yang tidak mengembang 100%. Jadi kalau misalnya 100% itu pas nih kayak gini nih. Adonan butternya tertampung atau menjadi satu dengan si adonan telur. Jadi kalau misalnya kalian mengembangnya cuma 80%, adonan butter yang kalian tuangkan, itu adonan si butternya yang cair itu, dia akan membuat endapan di bawah. Jadi kalian harus benar-benar mengerti tentang pengocokan kuenya. Jadi di sini saya cuma menjelaskan doang, biar nggak salah kaprah. Jadi kalau kalian itu banyak yang bilang, kue bantetnya ini tuh dari oven, chef. Karena banyak banget yang DM di Instagram aku menanyakan kuenya bantet ini gara-gara oven. Jadi kalau oven itu tidak ada sangkut pautnya. Semoga kalian mengerti dengan penjelasan simpel saya. Ini saya udah buat sesimpel mungkin agar kalian mengerti. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga menambah ilmu perbakingan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih semuanya.